Antara nafsu dengan setan itu lain. Kalau setan itu tugasnya bagaimana supaya manusia maksiat. Itu setan. Ya, apa saja. Makanya dia bawa macam-macam. Bisa sombong, bisa iri hati, bisa ria, bisa macam-macam. Ya. Tapi kalau nafsu itu bagaimana caranya keinginan terpenuhi. Itu nafsu. Misal Anda pulang dari sini, mau taklim lah. Lihat di depan misalnya ada orang jualan semangka. Bagus kelihatannya itu kan, pengen. Karena taklim sudah dimulai, ditinggal dulu. Saya mau taklim dulu. Begitu keluar tukang semangka udah nggak ada. Cari-cari nggak ketemu, sampai pulang ke rumah masih inget aja mimpi sampai ke bawah Pak, misalnya ya. Itu nafsu itu. Kalau setan tidak, setan itu yang penting dia maksiat. Dia maksiat, curi rumah itu. Begitu mau mencuri dengar adzan, Allahu Akbar, nggak usah dicuri lah, lempari aja rumahnya. Jadi bagaimana caranya menjadi maksiat? Yang paling bahaya ketika setan menunggangi nafsu. Maka maksiat itu, maaf, punya keinginan kuat jangan sampai gagal dilakukan. Itu yang paling berbahaya. Betapa orang mencuri direncanakan dari awal. Itu nafsu berkolaborasi dengan setan. Itu yang paling berbahaya. Makanya ada pembunuhan dan pembunuhan berencana. Yang kedua itu setan sudah terlibat jauh di dalamnya. Ya, ada pemerkosaan yang sudah terencana. Makanya hindari, ya, cegah segala hal yang berpotensi menghadirkan nafsu berlebihan sehingga setan itu ikut mendompleng di dalamnya. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana setan menghadirkan sifat iri hati? Saya simpulkan dulu dengan cepat. Satu, penyakit ini akan dibawa oleh setan lewat was-was, khusus dalam keadaan saat kita merasa kurang. Penyakit ini, sifat iri hati, akan dibawa oleh setan lewat was-was, diresapkan pada nafsu saat keadaan manusia tengah merasa kurang. Sedang dalam merasa kurang, bukan kekurangan ya, merasa kurang. Karena juga ada orang-orang yang kaya tapi masih merasa kurang. Karena ada juga orang-orang yang sudah punya kedudukan tapi masih merasa kurang. Hati-hati. Jadi kalau sedang ada rasa kurang dalam jiwa, itu artinya sangat rentan diberikan was-was oleh setan dengan sifat penyakit iri hati. Apa tanda pertamanya? Bapak dan Ibu mesti ingat dulu kajian di awal kita ya, bahwa iri itu artinya rasa untuk mendapatkan nikmat yang melekat pada orang lain. Yang lebih parahnya kalau sudah parah dengan keinginan menghilangkan nikmat orang yang dimaksudkan. Gimana caranya saya dapat, itu gejala pertamanya. Tapi kalau sudah parah, dia mesti tidak mendapatkannya. Saya yang harus punya, dia tidak. Itu yang sudah parah. Nah sekarang lihat pelan-pelan, masuknya halus sekali. Bagaimana cara masuknya? Dia masuk dalam keadaan orang merasa kurang ketika melihat yang di sampingnya atau dalam penglihatannya punya kelebihan yang tidak dia miliki. Bagaimana cara dia datang bawa was-was? Dicontohkan langsung di Quran surah ke-28 ayat 79. Jadi apapun yang Allah titipkan pada kita itu cuma bekal ibadah. Kalau nggak dipakai ruginya luar biasa. Anda nggak pakai sekarang, besok Anda nggak akan bisa manfaatkan. Banyak orang setelah diwafatkan minta waktu cuma semenit sama Allah, beberapa detik. Ya Allah, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Tolong beri kesempatan sebentar aja. Saya akan gunakan semua itu untuk kepentingan Allah ya Allah. Mumpung Allah masih titipkan, pandai-pandai lihat, pulang ke rumah cek, mungkin kedudukan, mungkin ilmu pengetahuan, mungkin tenaga, mungkin harta benda. Cepat berlomba. Setelah meninggal susah. Saya ke Tanah Kusir ya. Satu saat kami ziarah ke salah satu anak yang cuma diberi oleh Allah usia sehari. Sampai saya katakan, Sayyidi sama kamu nih, Masya Allah, orang tuanya menangis. Ngapain kalian menangis? Saya bilang kan, harusnya bahagia, luar biasa. Allah kasih amanah cuma sehari, dirawat, jadi penjamin surga sepanjang kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Ini hijab dari neraka. Saya bilang, saya sangat iri dengan kamu. Ghibtah maksudnya, bukan iri keburukan. Ghibtah, ingin menyaingi dia. Cuma dikasih sehari, jaminannya surga dalam kebaikan. Saya sampai sekarang belum aman surganya. Diam di situ kan. Keluar dari situ saya lihat nuansa pekuburan itu, Masya Allah. Ada yang dikasih kayak lubang dua, kayak pipa di situ tuh. Saya pikir, ini kenapa kuburan dikasih lubang dua begini pipa? Apa khawatir sesak napas di dalam itu kan? Kan sudah habis napasnya gitu. Jadi sekarang banyak Pak macam-macam tuh variasi di kuburan itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Anda nggak bisa, sudah selesai. Orang meninggal itu kehabisan nafas dan kehabisan tenaga, kehabisan amal, selesai semua. Jadi kalau Anda nggak berlomba dari sekarang, Anda akan ketinggalan. Penyesalannya dalam, lebih dalam daripada, maaf ya, alam kubur yang mungkin digali itu. Tolong pandai-pandai ya, cuman titipan aja. Begitu meninggal selesai semuanya, status itu hilang. Anda orang terkaya di Kelapa Gading, begitu meninggal nggak akan ikut kalimatnya. Ya, maaf, telah meninggal orang terkaya di Kelapa Gading, nggak ada. Cukup Anda aja selesai, Fulan bin Fulan selesai gitu kan.